Kami dari kelompok 7 Botani Farmasi dengan kata saya Abdul Nawas NPM 2024210001. Saya Anita Wandini dengan NPM 2024210016. Saya Chelsea Putri Ramadhani dengan NPM 2024210030. Saya Caya Eka Wulandari dengan NPM 2024210025. Saya Azhar Nisa dengan NPM 2024210023. Saya Dias Maulana dengan NPM 2024210035. Kami akan menjelaskan morfologi dan taksonomi dari bunga melati. Nama Dias Maulana, NPM 2024210035. Taksonomi bunga melati yaitu Kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, Infodivisi Angiospermae, kelas Asterid, Ordo Ramiales, familia Oleaceae, genus Jasminum, spesies Jasambak. Saya, Azhar Khairunisa, akan menjelaskan tentang morfologi bunga atau floss dari bunga melati. Melati termasuk bunga lengkap, karena memiliki semua bagian pada bunga, yaitu kelopak bunga, kaliks, mahkota bunga corolla, benang sari stamen, putik pistilum, bakal biji ovulum, tangkai bunga pedicel. Bunga melati terletak di bagian lateralis atau ketiak daun, dan termasuk bunga majemuk atau inflorescensia. Di bagian kaliks atau kelopak bunga, bunga melati biasanya berwarna hijau. Kelopak ini tersusun dari beberapa sepal yang menyatu. Fungsinya melindungi kuncup bunga sebelum mekar. Pada bagian mahkota bunga atau corolla, bunga melati berwarna putih dengan tekstur halus dan terdiri dari beberapa helai. Mahkota ini biasanya menjadi bagian yang menarik perhatian serangga untuk penyerbukan. Bunga melati termasuk bunga yang berumah satu, artinya memiliki dua alat kelamin pada satu bunga. Yang pertama adalah bagian jantan, yaitu benang sari atau stamen, terdiri dari tangkai sari, filamen, dan kepala sari anter. Kepala sari menghasilkan serbuk sari atau polen untuk proses penyerbukan. Sedangkan untuk bagian betina, ada putik atau pistilum yang terdiri dari tangkai putik, stilus, dan kepala putik, stigma. Stigma inilah yang akan menangkap serbuk sari saat penyerbukan terjadi. Lalu ada bakal biji atau ovulum. Setelah penyerbukan, bakal biji ini akan berkembang menjadi biji. Dan tangkai bunga atau pedicel. Pada bunga melati, tangkai bunga umumnya ramping dan mendukung posisi bunga. Saya Chelsea Putri Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan morfologi batang dari tanaman bunga melati. Tanaman bunga melati memiliki tata letak daun pada batang yang berhadapan. Pertumbuhan batang dari tanaman bunga melati adalah monopodial, yaitu sumbu utama tumbuh terus, batang utama lebih jelas lebih besar dibanding cabang. Tanaman bunga melati memiliki sifat batang berkayu atau lignosus, yaitu batang keras dan kuat mengandung lignin. Batang dari tanaman bunga melati memiliki bentuk bulat dengan permukaan yang kasar. Kemudian, arah tumbuh batang dari tanaman bunga melati adalah tegak lurus. Pertumbuhan dari tanaman bunga melati adalah tak terbatas, yang artinya tanaman bunga melati tidak selalu diakhiri dengan perbungaan. Meskipun bunga biasanya muncul di ujung dan ketiak batang, tanaman ini dapat terus tumbuh dan menghasilkan cabang baru di bagian lain. Saya Busang Nawas dengan NPM 2024210001 akan menjelaskan tentang morfologi daun dari melati. Daun melati termasuk daun tunggal. Daun melati memiliki tangkai daun atau petiolus. Bentuk helaian daun melati berbentuk ovalis atau lonjong. Bentuk ujung daun melati berbentuk runcing atau acuminatus. Pangkal daun melati berbentuk membulat atau tumpul yang disebut juga rotundatus. Bentuk tulang daun melati menyirip atau pendinervis. Tepi daun melati berbentuk rata atau integrimus tanpa gerigi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anita Wandini dengan NPM 2024210016. Di sini saya akan menjelaskan morfologi batang dan akar dari tanaman melati atau Jasminum sambak. Melati dikenal sebagai tanaman hias yang populer karena bunganya yang harum dan indah. Selain itu, bagian-bagian seperti batang dan akarnya juga memiliki karakteristik unik yang penting untuk diketahui.
Secara umum, melati memiliki batang berkayu atau yang disebut juga sebagai batang lignosus. Batang ini dapat tumbuh tegak, tetapi pada beberapa spesies melati seperti melati gambir atau melati Belanda, batangnya juga bisa merambat dan membutuhkan penyangga agar bisa tumbuh dengan baik. Batang muda biasanya berwarna hijau karena masih bisa berfungsi dalam fotosintesis. Namun, seiring bertambahnya usia, batang akan berubah menjadi coklat atau kehitaman dan teksturnya menjadi lebih keras. Melati memiliki batang yang silindris atau berbentuk bulat memanjang, dengan permukaan halus atau sedikit beralur. Batang ini juga bercabang banyak sehingga membuat tanaman melati memiliki tajuk yang lebat. Pertumbuhan cabang pada batang bersifat dikotom. Artinya, batang akan memecah menjadi 2 cabang di titik tertentu. Selain itu, batang melati juga memiliki fungsi tambahan, yaitu membawa nutrisi dan air dari akar ke daun, serta berfungsi sebagai penopang agar tanaman bisa tetap berdiri dengan kokoh atau merambat. Sekarang kita beralih ke bagian akar melati. Melati memiliki sistem akar tunggang yang berkembang dengan baik. Akar tunggang ini memiliki satu akar utama yang tumbuh lurus ke bawah dan bercabang menjadi akar-akar lateral atau akar sekunder yang lebih kecil. Saya Jayane Kowandari akan menjelaskan tentang manfaat dari bunga melati. Yang pertama, melati bermanfaat untuk obat sakit mata. Bunga melati segar diketahui mengandung sejumlah bahan antimikroba jenis linalol yang mampu membunuh kuman penyebab radang mata. Organ yang dimanfaatkan yaitu kuncup bunganya. Cara memanfaatkannya yaitu dengan cara kuncup bunga melati direndam di air selama 1 malam. Kemudian air sisa rendaman diteteskan ke bagian mata yang sakit. Manfaat yang kedua yaitu menjaga kesehatan kulit. Bunga melati mengandung minyak esensial alami yang dipercaya dapat melembabkan, mengatasi peradangan, dan membasmi kuman di kulit. Beberapa riset pun menunjukkan bahwa bunga melati bermanfaat untuk mencegah penuaan dini dan kulit kering, serta membantu proses pemulihan luka. Untuk mendapatkan manfaat bunga melati yang satu ini, kalian bisa menggunakan pelembab, serum wajah, atau minyak esensial yang terbuat dari bunga melati. Meski demikian, kalian perlu berhati-hati karena produk tersebut bisa menimbulkan iritasi kulit, terutama yang memiliki kulit sensitif. Manfaat yang ketiga yaitu meredakan stres. Minyak esensial bunga melati memiliki aroma yang lembut dan menyegarkan, sehingga seringkali digunakan sebagai aromaterapi. Aromaterapi minyak melati memberikan efek meningkatkan kualitas tidur karena memiliki kandungan senyawa aktif linalol dan linalil asetat yang memberikan efek sebagai antidepresan. Manfaat yang keempat yaitu menjaga kesehatan mulut. Melati bermanfaat untuk menjaga kesehatan mulut dan mencegah terkena infeksi bakteri. Hal ini karena kandungan katekin yang ada di dalamnya. Katekin merupakan bagian-bagian antioksidan yang dapat mencegah bakteri Streptococcus mutans, yakni bakteri pembentuk plak dan gigi berlubang. Cara memanfaatkannya yaitu dengan merebus melati selama beberapa menit, kemudian gunakan rebusan melati yang sudah dingin sebagai obat kumur. Agar manfaatnya maksimal, sebaiknya imbangi penggunaan melati sebagai obat herbal dengan kebiasaan lain. Sebagai contoh, dengan menggosok gigi 3 kali sehari, berkumur menggunakan mouthwash, dan memeriksa kesehatan gigi ke dokter gigi secara rutin. Manfaat kelima yaitu pengelolaan diabetes. Sifat hipoglikemik bunga melati menjadikannya sekutu penting dalam mengelola diabetes. Kandungan katekin bioaktif dalam bunga tersebut dapat mengaktifkan produksi insulin dari sel pankreas. Cara memanfaatkannya yaitu dengan menyiapkan kuntum bunga melati lalu direbus dengan air hingga mendidih. Siapkan teh biasa, kemudian seduh teh biasa tersebut dengan air rebusan melati. Konsumsi teh bunga melati secara teratur dapat signifikan mengurangi pemecahan pati menjadi glukosa, yang pada akhirnya menurunkan kadar gula darah, puasa, dan insulin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.